Salam, selamat Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui baptisan air. Ya baik, hari ini saya akan menyampaikan materi pertama untuk persiapan baptisan air. Ya, mungkin bisa dibaca materi persiapan baptisan air. Sesi pertama, keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap orang membutuhkan keselamatan. Maka setiap kali kita ketemu dengan orang, kita katakan mungkin selamat malam atau selamat pagi, atau mungkin ketika kita pergi kita katakan sampai jumpa, selamat jalan. Nah, itu mengindikasikan bahwa sebetulnya manusia itu membutuhkan keselamatan. Nah, keselamatan ini mungkin keselamatan jasmani yang sering kita ucapkan begitu ya, doakan. Tapi ada keselamatan yang lebih penting, yaitu keselamatan kekal. Nah, sebagai orang percaya, dasar kita memandang kehidupan ini tentunya Alkitab, tidak boleh lari dari Alkitab. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan kita perhatikan pada siang ini, yang pertama adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, dari mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 26. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu Alkitab katakan, baiklah kita. Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, kecuali kita tidak mempercayai Alkitab, mungkin kita beranggapan bahwa manusia itu tidak diciptakan. Nah, seperti ada teori Darwin yang dulu sempat heboh bahwa manusia itu berasal dari evolusi seekor kera atau seekor monyet. Ya, terserah saudara mau mempercayai itu atau Alkitab. Tetapi kalau mempercayai Alkitab, maka manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kebenaran pertama untuk kita memahami keselamatan kekal, yaitu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan dari evolusi ataupun tiba-tiba ada. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, kalau kita melihat kerangka dalam Alkitab, yang kedua kita bisa melihat bahwa setelah proses penciptaan ini, manusia ada di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden, maka manusia itu dikatakan jatuh ke dalam dosa. Nah, ini Kejadian pasal 2 ayat 23 itu di sana mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar ketentuan Tuhan untuk tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu. Nah, setelah pasca ini pelanggaran kejatuhan itu, manusia dibuang oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan tadi dikatakan jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia itu sudah berbuat dosa. Nah, sepertinya tidak adil kalau kita memperhatikan bahwa yang jatuh pada saat ini dalam Kejadian 2 ayat 23 ini adalah Adam dan Hawa, ya kan? Tetapi dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa manusia itu semua, arti semua itu tidak ada yang tidak. Artinya bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu mengindikasikan bahwa manusia itu berdosa. Nah, apa masalahnya? Nanti kita akan belajar pada tahap materi selanjutnya. Tetapi saya mau katakan bahwa akhirnya kenapa dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah? Oleh karena manusia setelah Adam mengikuti kecenderungan Adam berdosa. Hal itu mungkin seperti gerbong kereta api. Adam itu diibaratkan gerbongnya, lokomotifnya, lalu manusia keturunannya ada seperti gerbong. Nah, gerbong itu biasa mengikuti lokomotif, kemana kepalanya pergi dia akan melakukan itu. Nah, itulah yang mengindikasikan bahwa manusia sudah berbuat dosa. Nah, ini kita bisa tahu, anak-anak kadang-kadang kita tidak ajari, dia lakukan dosa. Nah, nggak pernah diajari, tapi dia bisa berbuat dosa. Nah, itu artinya apa? Dari hatinya itu sudah semacam terkambir dengan cenderung berbuat dosa.
melakukan dosa. Ya, sampai di situ kita bisa paham manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang ketiga, kalau kita bisa melihat secara ringkas tentang kerangka tentang keselamatan ini. Nah, lalu kemudian karena dosa itu, maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa adalah maut. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, karena semua manusia telah dosa, maka semua manusia mengalami maut. Ya, mengalami maut. Jadi, upah dosa adalah maut. Di Roma 6 ayat 23. Nah, nanti saudara bisa baca. Dikatakan upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut di sini artinya terpisah antara Allah dengan manusia. Ini menggambarkan tentang kisah Adam dan Hawa dengan Tuhan sendiri. Karena kalau kita melihat ketika pasca kejatuhan itu manusia dibuang, ya kan? Manusia dibuang. Nah, itu artinya terpisah. Nah, itu yang sebenarnya upah dosa adalah maut. Jadi karena manusia sudah berbuat dosa, maka semua manusia pun akhirnya beroleh maut. Nah, kemudian kalau kita melihat kemudian berikutnya, lalu kalau kita menjadi pertanyaan, lalu solusinya apa? Begitu kan? Kita kan cenderung cari solusi. Solusinya apa ini supaya saya bisa selamat, supaya saya bisa hidup kekal kembali? Nah, dalam banyak ajaran tentunya kita bisa mengenal. Ada orang yang memiliki teori bahwa untuk hidup yang kekal itu bisa diusahakan. Contoh melalui perbuatan baik, melalui ibadah, melalui amal, ya kan? Itu ada ajaran-ajaran begitu. Nah, itu sangat berbeda dengan Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa usaha manusia itu sia-sia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa semua manusia itu sudah berbuat dosa, dan karena dosa upahnya maut. Lalu dikatakan sekarang posisinya tidak ada yang selamat. Solusinya apa? Nah, manusia cenderung berusaha. Usahanya apa? Melalui perbuatan baik agama. Tetapi yang kabar buruknya, kalau kita melihat Alkitab dikatakan bahwa usaha manusia itu sia-sia. Apa arti sia-sia? Artinya percuma. Jadi kalau kita mengusahakan keselamatan yang kekal itu percuma. Nah, kok bisa? Ya begitulah kata Alkitab, bahwa usaha manusia itu sia-sia. Nah, tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca keseluruhan sampai kepada Injil, maka dikatakan kita menemukan bahwa manusia itu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Manusia bisa diselamatkan karena kasih karunia. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kalau Yohanes 10 ayat 28 kita juga bisa baca di sana, waktu kita percaya kita sudah dipindahkan. Nah, ini yang disebut dengan kasih Allah. Tadi kalau kita melihat upah dosa adalah maut, bahwa semua manusia tentu kehilangan kemuliaan Allah. Keadilan di sini berlaku bahwa karena manusia berdosa semuanya maut, tetapi ada kasih. Jadi yang menyelamatkan kita bukan keadilan Allah, tetapi kasih Allah. Dia melakukannya. Jadi makanya manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia. Barang siapa percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita memiliki keselamatan, kita diselamatkan. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa keselamatan itu adalah hasil kasih karunia, hasil penebusan, bukan perbuatan. Jelas sekali dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan jangan kamu memegahkan diri. Karena apa? Keselamatan itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, ada orang yang memikirkan bahwa dia nggak pernah berdosa, nggak pernah membunuh, nggak pernah lakukan kejahatan, nggak begitu. Jadi suatu hari dia ditanya dengan anak kecil, dia bilang gini, "Nak, kamu coba coba cari dosa saya. Saya nggak pernah dosa, saya selamat." Lalu anak kecil itu karena dia diajari di gereja bahwa semua orang berdosa, dia bilang gini,
Pak, Bapak bangga nggak kalau Bapak itu nggak berdosa? Wah, dia bilang bangga. Nah, anak itu berkata, Pak, itu dosa Bapak, Bapak sombong. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa betul bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Manusia itu begitu sombong. Bahkan kalau dia dapat mengusahakan keselamatan itu karena usaha dia, maka dia akan semakin sombong. Ini sebabnya kita membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa kita. Sekarang kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saat ini juga engkau beroleh hidup yang kekal. Inilah keselamatan yang diajarkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara.